Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Yesus. Kita bersyukur di atas kehidupan dan hari yang baru di mana kita dapat bertemu sekali lagi di pada Raya Online kita pada pagi hari ini. Sebelum kita meneruskan ibadah online kita pada pagi hari ini, mari saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Sekali lagi kami ingin mengucapkan syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena sekali lagi kami dapat bersama-sama memuji dan menyembah Engkau pada saat pagi hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini ya Tuhan yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih untuk itu ya Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Biarpun ia dilakukan secara online ya Tuhan, tetapi kami percaya urapan tetap ada di situ ya Tuhan, dan kami menyerahkan ibadah ini dari awalnya hingga akhirnya ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Engkau terus mengurapi setiap anak-anak-Mu yang melayani juga ya Tuhan untuk menjayakan ibadah online ini ya Tuhan, dan kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Haleluya Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara dan saudari, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Mari kita naikkan pujian ini, sungguh ku bangga Bapa. Mari kita bertepuk tangan.
kita. Haleluya. Dan saat ini mari kita masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita. Kita mahu menyatakan hanya dekat kasih-Mu Bapa. Kami merasakan hati kami tenang, kami merasakan jiwa kami tenang Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dekat, intim dengan Engkau Bapa. Haleluya. Haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Naikkan lagu ini sekali lagi. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, benar Tuhan, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia
Jesus. Thank you, Lord. Dan saat ini Tuhan, kami mau katakan, kami mau tetap setia Tuhan, walau apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun yang berlaku dalam situasi kami pada hari ini Tuhan, kami mau tetap setia, tetap dekat dengan Engkau, memandang kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kehidupan yang kekal akan ada di hadapan kami bersama dengan Engkau. Mari kita naikkan lagu ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sekali lagi naikkan lagu ini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan, mari saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa untuk dua perkara doa. Perkara doa yang pertama, kita ingin berdoa untuk konferensi digital yang akan diadakan pada 8 hingga 9 Oktober 2021.
Kita ingin berdoa untuk setiap yang terlibat, baik daripada segi speaker, baik daripada segi puji sembah, baik daripada volunteer yang melaksanakan semua ini. Kita ingin berdoa agar mereka terus diberi hikmat dan kekuatan dan kebijaksanaan untuk terus melaksanakan konferensi ini. Kita juga ingin berdoa untuk setiap peserta yang akan mendaftar dan bersemangat untuk permuridan dan penginjilan melalui platform digital ini. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa untuk setiap perkara doa bagi konferensi digital yang akan diadakan pada 8 hingga 9 Oktober 2021. Kami ingin berdoa menyerahkan setiap anak-anakmu yang terlibat, baik daripada segi pembicara, baik daripada kumpulan puji dan sembah, ataupun para volunteer yang terlibat di dalam melaksanakan konferensi ini ya Bapa. Kami ingin berdoa agar mereka terus diberi hikmat, diberi kebijaksanaan dan kekuatan untuk melaksanakan konferensi ini ya Tuhan, untuk terus menjayakan konferensi ini ya Bapa. Kami mohon campur tangan Engkau ya Tuhan untuk semua ini ya Bapa. Bapa, kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk setiap para peserta yang mendaftar ya Tuhan. Kami juga berdoa agar lebih ramai lagi ya Tuhan para peserta yang akan mendaftar ya Tuhan, dan mereka terus bersemangat Tuhan untuk belajar permuridan ataupun penginjilan melalui era digital, melalui platform digital ini ya Bapa. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap persiapan ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Setiap perancangan ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Untuk konferensi digital ini ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Amin. Untuk perkara doa yang kedua, kita ingin berdoa untuk persidangan parlimen di negara Malaysia, negara kita. Kita ingin berdoa untuk setiap para menteri yang sedang bersidang agar mereka terus diberi hikmat daripada Tuhan dan untuk menjalankan setiap bahagian yang di bawah tanggung jawab mereka masing-masing. Kita juga ingin berdoa supaya setiap keputusan yang dibuat adalah untuk kebaikan semua orang dan untuk kebaikan negara kita, negara Malaysia. Kita ingin berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Tuhan, terima kasih sekali lagi ya Tuhan, dan kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan pada saat pagi hari ini ya Tuhan, dan kami ingin berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk persidangan parlimen yang akan diadakan ya Tuhan. Kami ingin berdoa Tuhan untuk setiap para menteri yang terlibat ya Tuhan, untuk setiap para pribadi yang terlibat ya Tuhan. Kami ingin berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Engkau ya Bapa. Kami ingin juga berdoa ya Tuhan agar mereka ya Tuhan terus diberi hikmat ya Tuhan untuk melakukan tugas mereka masing-masing ya Tuhan, untuk membuat keputusan ya Tuhan, untuk melakukan keputusan ya Tuhan, untuk mengambil keputusan ya Tuhan. Kami berdoa agar mereka diberi hikmat Tuhan untuk semua ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan agar semua ini adalah untuk kebaikan negara Malaysia ya Tuhan. Setiap apa yang mereka lakukan ya Tuhan adalah untuk kebaikan negara Malaysia ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ini ke dalam tangan Engkau ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Amin.
Shalom semua. Saya adalah Reverend Edmund Smith dari Real Love Ministry, RLM, dan juga She Is My Brother, SIMB. Saya adalah seorang bekas transjantina dan juga seorang bekas homoseksual. Saya akan mengupaskan tentang apa itu maksudnya LGBTQ yang dianjurkan oleh Christgen BMDUMC bertarikh seperti berikut. Jumpa anda di Zoom nanti. Bye. God bless you. Salam saudara dan saudari yang saya kasih. Seperti kebiasaan kita akan mengambil perjumpaan kudus bersama. Saya harap supaya Anda sudah menyediakan roti dan minuman di rumah Anda sendiri. Dan mari kita siapkan hati kita untuk mengambil bahagian secara serius di dalam perjumpaan kudus hari ini. Yang roti melambangkan tubuh Tuhan Yesus, dan minuman dari cawan ini adalah melambangkan darah Tuhan Yesus. Sebagai dasar untuk perjumpaan suci hari ini, saudara, saya ingin membaca di dalam 1 Korintus 11 mulai dari ayat yang ke-23. Aku telah menerima daripada Tuhan apa yang telah kusampaikan kepadamu, bahwa pada malam Dia dikhianati, Tuhan Yesus telah mengambil roti. Dan selepas mengucap syukur, Dia telah memecah-mecahkan roti itu lalu berkata, "Ambil dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukan ini sebagai peringatan kepadaku." Demikian juga sesudah makan, Dia mengambil cawan itu sambil berkata, "Cawan ini perjanjian baru dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, lakukan ini sebagai peringatan kepadaku. Karena setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan dengan cara demikian, kamu memberitakan kematian Tuhan hingga kedatangannya. Jika sesiapa makan roti atau minum dari cawan Tuhan ini secara tidak wajar, dia akan menanggung dosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Hendaklah setiap orang memeriksa dirinya dan kemudian makan roti itu dan minum dari cawan itu. Karena jika seseorang memakannya dan meminumnya tanpa mengenal tubuh Tuhan, dia makan dan minum akan penghukuman kepada dirinya. Oleh sebab itu ada sebilangan besar yang lemah dan sakit dalam kalanganmu. Malah ada yang meninggal dunia. Jika kita menghakimi diri sendiri, tidaklah kita dihakimi. Tetapi apabila kita dihakimi, kita dihukum oleh Tuhan supaya kita insaf, agar kita tidak dibinasakan bersama-sama dunia. Saudara dan saudari, firman Tuhan begitu jelas mengajak kita hari ini, sebelum kita mengambil bagian dalam perjumpaan kudus ini, untuk kita cek, untuk kita periksa diri kita, untuk kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya mau mengajak kita hari ini, saat ini, untuk kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa, memohon pengampunan daripada Tuhan. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, kehidupan kita yang tidak benar, apabila kita datang kepada Tuhan dan mengaku dosa, Tuhan itu adil dan benar. Dia siap mengampuni dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami memegang roti dan minuman dari cawan ini, dan kami mau memohon belas kasihan Tuhan atas segala hidup kami, pelanggaran kami, dosa kami, yang kami sadar ataupun tidak sadar, yang sengaja ataupun tidak. Dan kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang dapat mengampunkan dosa kami, menyucikan dosa kami, membersihkan dosa kami, agar kami layak menjadi jemputan di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Terima kasih Tuhan karena mengampuni kami. Terima kasih Tuhan karena menerima kami seadanya. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara pegang roti di tangan kananmu dan kita akan makan bersama-sama. Tuhan Yesus sebelum dia dikhianati, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukan ini sebagai peringatan akan aku. Maka mari kita makan bersama-sama. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan dan berkata, cawan ini dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memberitakan kematianku sampai kedatanganku. Mari kita minum bersama-sama. Kami telah bersatu di dalam kematian Kristus, bersatu dalam kebangkitan Kristus, untuk menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Biarlah melalui perjamuan kudus ini kami mengalami keintiman dengan Engkau. Kami mengalami kesatuan dengan Engkau. Kami mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Karena kami telah bersatu dalam kematian Kristus, bersatu dalam kebangkitan Kristus, bersatu dalam kemenangan dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Perjamuan kudus ini berikan kami kekuatan, meneguhkan iman kami, memulihkan sakit penyakit kami, membangkitkan roh kami, untuk kami terus berjuang, berusaha menuju matlamat kehidupan kami, yaitu bersekutu dan keintiman dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan
Salam sejahtera, salam kasih. Bertemu kita kembali di dalam ibadah hari ini. Puji Tuhan, saya sangat percaya saudara dan saudari berada dalam keadaan yang baik. Dalam apa keadaan, mari kita tetap semangat. Mari kita tetap arahkan hati kita. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita sediakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya berdoa supaya tidak ada seorang pun di antara kita yang akan miss untuk menerima berkat firman Tuhan hari ini. Ingat saudara, respon kita terhadap firman Tuhan itu yang menentukan bagaimana firman Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Mari hari ini saudara kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Tajuk firman Tuhan hari ini adalah keintiman dengan Kristus. Ya. Dan sebelum kita memulakan, mari kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa. Let's pray. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Sementara hamba berbicara di hadapan ini Tuhan, bahkan melalui platform online ini, kami berdoa, Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam setiap hati, setiap pikiran, setiap jiwa kami yang mendengar. Supaya firman Tuhan akan mengambil bahagian, akan mengubah hidup kami, mengubah cara pikir kami, mengubah hidup kami menjadi selaras sesuai dengan kehendak dan panggilan Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, big idea yang saya ingin mau sampaikan hari ini adalah tentang keintiman dengan Kristus adalah matlamat kehidupan seorang Kristen. Tanpa keintiman dengan Kristus, maka kekristenan kita tidak bermakna sama sekali. Saya ulang. Keintiman dengan Kristus adalah tujuan, adalah matlamat kehidupan kita sebagai orang percaya. Tanpa memiliki hubungan pribadi, tanpa memiliki keintiman dengan Kristus, maka kekristenan kita itu adalah sia-sia belaka. Maka dengan itu saudara, ya, saya ingin membawa kita merenungkan firman Tuhan ini bersama. Saudara, Anda tidak akan pernah mengalami keindahan intimasi ataupun intimasi dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan, selagi Anda belum memberi hidupmu sepenuhnya kepada Yesus Kristus dan mengenalnya secara pribadi. Lebih banyak masa yang kita dedikasikan hidup kita kepadanya, baik di dalam pelayanan kita, akan membawa kita lebih dalam keintiman. Saudara ingat bahwa iblis berusaha menghalang usaha kita untuk menikmati keintiman dengan Kristus. Iblis tidak suka supaya kita mengalami keintiman dengan Kristus. Sebaliknya iblis suka supaya kita ada keintiman dengan dunia ini, supaya kita sibuk dengan dunia ini, dan kita tidak ada masa untuk keintiman dengan Kristus. Maka dengan itu saudara dan saudari, Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai 16 yang kita akan belajar bersama-sama pada hari ini adalah satu dorongan daripada Paulus untuk jemaat di Filipi, bahkan untuk kita hari ini, supaya kita mengutamakan keintiman dengan Kristus sebagai matlamat dan tujuan hidup kita di dunia ini. Mari kita membaca di dalam Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai 16. Tetapi segala yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kukira rugi karena Kristus. Bahkan segala perkara kukira rugi berbanding keagungan mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Oleh sebab dialah aku telah kerugian segalanya, yang kukira sampah sarap belaka, supaya aku mendapat keuntung yaitu Kristus, dan didapati di dalamnya bukan dengan perbenaran sendiri yang datang dari Taurat, melainkan yang datang melalui iman kepada Kristus, perbenaran daripada Allah melalui iman. Aku hendak mengenalnya dan kuasa kebangkitannya, dan turut merasai penderitaannya, serta menjadi seperti dia dalam kematiannya, supaya pada akhirnya
aku dapat mencapai kebangkitan daripada kematian. Ayat yang ke-12. Bukanlah aku telah mencapainya atau telah disempurnakan, tetapi aku terus berusaha. Semoga aku dapat mengambil sesuatu yang karenanya aku telah diambil oleh Kristus. Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara ku lakukan, melupakan segala yang di belakang dan coba mendapatkan segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat, mendapatkan ganjaran, yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Oleh itu, semua yang matang antara kita hendaklah berpikiran sedemikian. Dan jika berbeza pikiranmu dalam apapun, Allah akan menyatakan hal itu juga kepadamu. Tetapi setakat yang telah kita capai, marilah kita menempuhkannya demikian juga. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada beberapa perkara yang kita belajar hari ini tentang keintiman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan hidup kita di dunia ini bukanlah kekayaan, bukanlah mencapai menikmati kenikmatan dunia ini. Ya saudara, tujuan kehidupan kita di dunia ini sebenarnya adalah untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, yaitu mengalami keintiman dengan Kristus. Seperti yang saya katakan tadi, selagi kita belum mengalami keintiman dengan Kristus, selagi kita belum mengalami persekutuan yang indah bersama Kristus, ya, kekristenan kita, kehidupan Kristen kita tidak bermakna sama sekali, saudara. Karena kekristenan bukanlah ideologi, kekristenan bukanlah falsafah, kekristenan bukanlah agama, saudara. Kekristenan adalah mengenal Sang Pencipta kita. Bukan saja mengenal Dia, tapi mengalami persekutuan dengannya. Kita boleh berbicara, kita boleh bercakap dengan Dia, kita boleh mendengar suaranya, ya, kita mengalami kasih-Nya. Wow, itu hal yang sungguh indah. Itu sebabnya saudara, hari ini kita akan belajar. Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu yang dia telah capai, dia anggap itu sebagai satu kerugian, karena dia sudah mendapat untung, yaitu Yesus. Nah saudara, hari ini kita akan belajar poin saya yang pertama adalah keintiman. Harga sebuah keintiman. Keintiman, saudara, kita perlu membayar harga untuk sebuah keintiman. Ada harga yang kita perlu bayar. Kita lihat ayat ini tadi, saudara, dalam ayat yang ke-7 Filipi 3. Tetapi segala yang dahulu merupakan untung bagiku, sekarang kukira rugi karena Kristus. Bahkan segala perkara kukira rugi berbanding keagungan mengenal Kristus Yesus Tuhanku. Wow, ini satu kalimat, ini satu kata-kata Paulus yang begitu bangga, karena dia telah mendapat apa yang dia sedang cari, itu keuntungan. Di dalam dunia ini, saudara, kita semua mau mencari keuntungan. Siapa mau rugi? Ya, di dalam dunia bisnis tidak ada orang yang membuat bisnis untuk rugi, saudara. Bahkan dalam segala sesuatu kita mau untung. Ya, itu adalah satu hal yang biasa. Ya. Tapi di sini kita melihat sangat interesting mengapa Paulus menganggap mengenal Kristus itu sebagai satu keuntungan. Ya. Di sini Paulus, saudara, menggunakan bahasa perniagaan. Ya, untung rugi. Ya. Paulus menganggap semua yang dia pernah miliki, yakni kekayaan, kedudukan, kuasa, bahkan pendidikan, bahkan kenikmatan, adalah satu kerugian, dan menganggap semua itu sampah sarap. Wow. Saya tidak mengatakan, saudara, hari ini Anda berhenti belajar. Saya tidak berkata bahwa Anda berhenti mengejar kekayaan. Saya tidak berkata bahwa kita tidak perlu enjoy di dunia ini, saudara. Tetapi there is something, ada sesuatu yang lebih indah berbanding segala yang dunia ini offer kepada kita. Baik itu kekayaan, kuasa, kedudukan, pendidikan, dan semuanya. Dan di sini Paulus menjelaskan itu kepada kita. Dan kita melihat bahwa Paulus menganggap pengenalan akan Kristus
dan hidup intim dengannya adalah satu keuntungan. Adalah satu keuntungan. Itu sebab dia menggunakan bahasa perniagaan di sini, saudara. Untung rugi. Nah, bagaimana Paulus mendapat keuntungan itu, saudara? Ya. Dia katakan di dalam ayat yang ke-9 bahwa bukan melalui hukum Taurat, bukan melalui usaha dan perbuatan, tetapi apa? Melalui iman. Yang dikatakan dalam ayat yang ke-9, perbenaran daripada Allah melalui iman. Dan itu bermula daripada pengenalan akan Tuhan, yaitu memberikan hidup kita kepada Tuhan dan berusaha untuk mengenal Tuhan. Saudara, waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita sudah menerima keselamatan. Jangan berhenti di situ, saudara. Itu sebabnya pengenalan, pemuridan itu sangat penting. Kita perlu dimuridkan dan terus dimuridkan. Sampai hari ini pun, saudara, saya belajar, saya mau dimuridkan. Setiap minggu saya mengikut kelas pemuridan. Saya dimuridkan, ya, oleh hamba-hamba Tuhan yang lain yang lebih pengalaman daripada saya. Saya tidak mau berhenti belajar. Saya sudah ikut sekolah teologi, ya, tapi saya mau belajar. Karena kehidupan, karena di dalam kita semakin kita mengenal karakter Yesus, semakin kita mengenal pribadinya. Wow, itu adalah satu keuntungan yang luar biasa. Saya menggunakan istilah Paulus di sini, satu keuntungan. Saudara, maukah Anda untung dalam hidupmu? Ya, satu keuntungan yang luar biasa adalah mengenal Kristus di dalam kehidupan. Haleluya. Nah, di sini kita melihat bahwa ada harga yang perlu dibayar untuk sebuah keintiman. Nah, di sini pertanyaannya, apakah harga untuk mendapat sebuah keintiman dengan Kristus? Di sini dijelaskan di dalam ayat yang ke-10 dan 11 Paulus berkata, aku hendak mengenal Nia dan kuasa kebangkitannya, dan turut merasai penderitaannya, serta menjadi seperti dia dalam kematiannya. Ayat 11, supaya pada akhirnya aku dapat mencapai kebangkitan daripada kematian. Haleluya. Di sini Paulus sudah menjelaskan dengan begitu jelas kepada kita. Untuk mengenal Kristus, saudara, ada 4 perkara yang harus kita alami. Untuk kita mengalami keintiman yang indah, yang luar biasa bersama dengan Kristus, ada 4 perkara yang harus kita lakukan. Ada 4 perkara yang harus kita alami. Pertama, yaitu mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Saudara, pernahkah Anda mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu? Pernahkah engkau mengalami mukjizat dalam hidupmu, saudara? Yang mati hidup kembali. Mungkin kehidupanmu yang tidak ada harapan lagi bangkit kembali. Semua itu adalah karena kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, dalam keadaan apapun kita hari ini, keadaan kita mungkin seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi. Ingat, saudara, kita ada kuasa. Yesus telah menjanjikan kuasa kebangkitannya. Yang mati boleh hidup kembali. Yang harapannya sudah tidak ada lagi, boleh bangkit kembali. Mungkin bisnismu sudah nyawa-nyawa ikan sekarang. Saudara, ingat, apabila engkau percaya kepada kuasa kebangkitan, Yesus boleh membangkitkan bisnismu kembali, saudara. Haleluya. Yang kedua, dikatakan turut merasakan penderitaannya. Wow. Saya sangat percaya, saudara, saya belum lagi pernah mengalami penderitaan yang seperti Yesus alami. Dia tergantung di kayu salib. Dan mungkin juga saya boleh katakan bahwa tidak ada di antara kita di sini yang sudah mengalami penderitaan yang Yesus pernah alami di kayu salib. Apalagi, saudara, kalau ada penderitaan sedikit-sedikit, ya, kita disakiti, kita difitnah, dan kita dikecewakan. Oh, itu sudah seperti the end of the world bagi kita. Kita belum lagi sampai pada penderitaan seperti Yesus di kayu salib. Bukan saja dia mati di kayu salib, saudara, tapi dia dihina dengan begitu teruk sekali. Mungkin Anda berpikir, oh, saya dihina, saya dicaci, saya tidak diberi penghargaan, saya tidak diperhatikan, ya. Belum lagi sampai kepada tahap penderitaan Yesus. Tetapi, saudara, dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata pengenalan akan Yesus itu, saudara, kita turut merasai penderitaannya. Jadi, saudara,
Sekiranya Anda melalui penderitaan, apapun jenis penderitaanmu, besar kecil, apapun jenis penderitaanmu, saudara, itu adalah firman Tuhan supaya kita turut merasai penderitaan Kristus. Haleluya. Yang ketiga, dikatakan di sini menjadi seperti Kristus dalam kematiannya. Wow. Belum cukup untuk turut merasai penderitaannya, tetapi menjadi seperti Kristus dalam kematiannya. Saudara dan saudara, itu kita memiliki kehidupan bersama dengan Kristus, kita harus mati terlebih dahulu. Ya. Kita harus mati, die to self. Kita harus mematikan kedagingan kita. Ya, karena untuk kita untuk kita sampai kepada standarnya Tuhan, saudara, kita harus mati supaya kita dihidupkan. Ya. Itu dijelaskan Paulus di dalam Roma 6 bahwa kita harus mati dan dibangkitkan kembali bersama dengan kebangkitan Kristus. Saudara, yang keempat kita belajar di sini, dia katakan bahwa supaya kita mencapai kebangkitan daripada kematian. Wow. Saudara dan saudari, inilah 4 perkara yang perlu kita bayar harga untuk menikmati, untuk kita benar-benar menikmati keintiman dengan Kristus. Kekristenan seperti yang saya katakan tadi bukan ideologi, saudara. Kekristenan untuk kita bukan untuk kita happy-happy saja. Oh, saya sudah ada agama. No. Kalau kita lihat ini, saudara, kekristenan, goal kekristenan, matlamat akhir kekristenan adalah satu keintiman bersama dengan Tuhan. Untuk mengalami apa yang Tuhan Yesus telah alami. Dia pernah mengalami dihina, dicaci, diludah, humiliate, ya, direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan dia disalib dengan satu cara penyaliban yang sangat-sangat teruk. Ya. Tapi saudara, dia bangkit, dia menang, dia mengalahkan maut dan hidup dalam kemuliaan. Begitu juga dengan kita, saudara. Ya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita alami hari ini, saudara, kita akan bangkit. Amin. Kita akan bangkit karena kita akan bangkit daripada kematian. Kita akan bangkit, kita akan keluar dari penderitaan kita, saudara, karena kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Haleluya. Nah, saudara, mengenal Kristus bukan hanya kenal biasa-biasa. Contohnya, saudara, kalau saya bertanya kepada kita, adakah Anda mengenal Perdana Menteri Malaysia? Oh, mungkin kita semua kata, ya, saya kenal. Pertanyaan saya yang seterusnya, sejauh mana Anda mengenal Perdana Menteri Malaysia? Mungkin soalan kedua ini mungkin banyak di antara kita yang tidak dapat menjawabnya. Mungkin ramai di antara kita tidak pernah bersemuka dengan dan bersalam dengan Perdana Menteri kita. Ya. Pertanyaan saya seterusnya, sejauh mana kita mengenali Yesus dalam hidupmu? Sejauh mana kita mengenali Yesus dalam hidupmu? Pertanyaan ini, saudara, saya ajukan kepada kita untuk kita berpikir, sejauh mana saya mengenali Yesus? Kalau ada seorang anak kecil bertanya kepada kita, siapakah Yesus? Bolehkah Anda menjawab dengan bahasa yang mudah? Nah, dengan itu, saudara dan saudara yang saya kasih, kekuatan rohani kita bergantung kepada keintiman kita dengan Tuhan. Your strength lies in your intimacy with God. Kehidupan keintiman kita sangat bergantung dengan pengenalan kita akan Yesus Kristus. Yang kedua, perkara yang kedua saya ingin kongsikan tentang keintiman. Yang Paulus katakan di sini adalah terus berlari ke arah matlamat. Terus berlari ke arah matlamat. Kita lihat dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Bukanlah aku telah mencapainya atau telah disempurnakan, tetapi aku terus berusaha. Semoga aku dapat mengambil sesuatu yang karenanya aku telah diambil oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku tidak menganggap diriku telah dapat mengambilnya, tetapi satu perkara ku lakukan, melupakan segala yang di belakang dan coba mendapatkan segala yang ada di hadapan.
aku terus berusaha ke arah matlamat, mendapatkan ganjaran yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Haleluya, saudara. Poin yang kedua yang kita belajar hari ini adalah terus berlari ke arah matlamat. Nah, kita mau belajar sedikit apa kalimat yang digunakan oleh Paulus di sini. Ini membantu kita untuk mengerti bagaimana kita harus terus berlari ke arah tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya adalah keintiman dengan Kristus. Karena waktu kita masuk surga nanti, saudara, tidak ada hal yang lain kita lakukan, adalah keintiman, menikmati keintiman, menikmati hubungan yang sungguh luar biasa di surga. Haleluya. Nah, di sini saudara, Paulus menggunakan perkataan disempurnakan. Dalam bahasa Inggris, perfect ataupun mature, ya. Karena istilah ini biasanya digunakan oleh penganut ada satu agama pada waktu itu yang dipanggil agama misteri ataupun mystery religion di Filipi. Dan agama ini sangat populer di kalangan orang Filipi pada waktu itu. Nah, penganut mystery religion ini ataupun agama misteri ini, apabila seseorang sudah mengikuti upacara penyucian dan penyembahan, mereka akan diistiharkan disempurna ataupun sempurna. Maka karena mereka telah dianggap telah mencapai tahap tertinggi dan sempurna. Nah, maka dengan itu Paulus menggunakan pengertian yang mereka ada. Dia katakan, dia menggunakan perkataan sempurna. Ya, dia katakan, bukanlah aku telah mencapainya ataupun telah disempurnakan. Ya. Dan disempurnakan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukanlah telah mencapai suatu tahap rohani yang tertinggi ataupun sudah menjadi sempurna, sudah menjadi perfect, ya, ataupun tanpa dosa, ya. Karena hidup tanpa dosa di dunia ini adalah mustahil, saudara. Selagi kita hidup di dalam tubuh yang fana, di dalam daging kita masih berjuang di dalam dosa. Seperti Paulus katakan, apa yang aku ingin lakukan, aku tidak dapat lakukan. Apa yang aku tidak mau lakukan, itu yang aku lakukan. Dan dia sadar bahwa itu adalah pekerjaan dagingnya dalamnya. Itu sebabnya, saudara, kita perlu mematikan kedagingan kita setiap hari. Itu sebabnya kita perlukan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Not even one. Firman Tuhan berkata. Nah, maka untuk mencapai perfection ataupun untuk mencapai kesempurnaan yang dimaksudkan, yang mereka percaya pengikut agama misteri ini adalah mustahil. Tapi di sini Paulus menggunakan konsep itu, ya. Dia menyatakan bahwa kesempurnaan itu adalah keintiman dengan Kristus. Karena apa yang tidak sempurna ini akan apabila bersatu dengan yang sempurna itu yang akan menyempurnakan hidup kita. Itu artinya anugerah, saudara. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh Yesus. Itu sebabnya, saudara, keintiman itu sangat penting. Hubungan kita dengan Tuhan Yesus itu sangat penting. Karena setiap kali kita mengalami keintiman dengan Tuhan Yesus, setiap kali kita mengalami persekutuan dengan Tuhan Yesus, karena Dia adalah Allah yang sempurna, Dia akan menyempurnakan kita, saudara. Haleluya. Dan pengalaman ini seharusnya kita akan alami dalam kehidupan kita. If you are Christian, kalau Anda adalah seorang Kristen dan you never experience this, Anda tidak pernah mengalami pengalaman ini, you are missing something so big di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara, apa yang kita kejar di dalam hidup ini adalah keintiman. Keintiman dengan Kristus. Kalau kita tidak hidup dan intim dengan Kristus, saudara, kita sedang intim dengan dunia. Firman Tuhan berkata, dunia ini adalah, kasih kepada dunia ini adalah seterunya Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Dia katakan, aku melupakan segala yang di belakang dan coba mendapatkan segala yang di hadapan. Aku terus berusaha ke arah matlamat untuk mendapat ganjaran, yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata, dia mau meninggalkan semua apa yang di belakangnya. Dan dia mau terus berlari untuk mendapatkan apa yang di hadapannya. Di sini, saudara, very interesting. Paulus menggunakan
bahasa sukan ataupun bahasa perlombaan. Ya, dia menggunakan perkataan berusaha ataupun berlari ataupun terus berusaha. Ya, dalam bahasa Inggris digunakan I press on. Ya, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia berlari-lari. Ya, dalam EVB menggunakan terus berusaha. Aku terus berusaha ke arah matlamat untuk mendapat ganjaran, yaitu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Very specific di sini, saudara. Dengar baik-baik. Di sini Paulus menggunakan bahasa perlombaan seperti yang saya katakan tadi. Ya, perlombaan di arena Olimpik. Ya, hari ini adalah Olimpik. Ya, Olimpik adalah sukan yang tertua di dunia. Ya, bahkan ya Olimpik itu terjadi ya pada waktu Paulus. Ya, dan di sini, saudara, Paulus mendorong supaya kita terus berusaha, kita terus berlari ke garis akhir. Karena semua orang faham tentang berlari, press on. Karena apa, saudara? Karena di depan kita ada ganjaran, ada hadiah. Apakah hadiah itu? Itu panggilan Allah ke surga dalam Kristus Yesus. Yang dimaksudkan di sini adalah ganjaran, yaitu keselamatan kekal. Keselamatan kekal itu apa, saudara? Bukan saja masuk surga. Keselamatan kekal itu adalah persekutuan keintiman dengan Kristus. Hidup bersekutu dengan Kristus selama-lamanya. Saya percaya, saudara, di surga tidak ada masa untuk kita membanding-banding. Oh, rumah saya lebih besar, ketak saya lebih besar, apa yang saya boleh dapat dan sebagainya. Tidak ada, saudara. Saya percaya di surga kita akan enjoy, kita akan menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Bahkan, saudara, firman Tuhan berkata dia memberikan kita anugerah supaya di bumi ini kita boleh mengalami surga, kita boleh mengalami persekutuan, keintiman dengan Kristus. Setiap kali kita mengalami keintiman dengan Kristus, saudara, itu surga. Haleluya. So, firman Tuhan berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu sebabnya, saudara, adalah sangat-sangat malangnya apabila kita menjadi orang Kristen dan tidak pernah mengalami keintiman dengan Kristus. Itu sebabnya, saudara, keintiman dengan Kristus di dunia ini perlu dikejar, perlu diusahakan, ya, perlu dikerjakan. Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Work out your salvation with fear and trembling. Kita harus melepaskan segala kenikmatan dunia ini demi sebuah keintiman, saudara. Kita perlu melepaskan segala yang menghalang keintiman kita dengan Kristus hari ini. Apakah yang menghalang keintimanmu dengan Kristus? Apakah yang menghalang perhubunganmu dengan Kristus, persekutuanmu dengan Kristus? Adakah itu pekerjaanmu? Adakah itu hobimu? Adakah itu dosa yang belum kita akui? Adakah itu pergaulan kita yang tidak sehat? Adakah itu boyfriendmu ataupun girlfriendmu yang selalu mengheret Anda kepada kancah dosa? Ya, kita perlu melepaskan. Semua ini perlu dilepaskan demi memelihara hubungan kita, demi memelihara keintiman kita dengan Kristus. Ya. Dalam perlombaan untuk sampai ke garis akhir, kita perlu tanggalkan semua beban yang merintangi kita. Dalam Ibrani 12 ayat yang pertama berkata, oleh itu juga yang dikelilingi dengan begitu ramainya saksi, hendaklah menjauhi beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita, dan berlari dengan gigih dalam perlombaan yang ditentukan bagi kita. Dalam terjemahan TB mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, poin saya yang terakhir adalah kematangan. Untuk kita mengalami keintiman dengan Kristus, kita perlukan kematangan, saudara. Ya,
kematangan dalam konteks firman Tuhan hari ini. Dalam ayat yang ke-15 berkata, oleh itu, Filipi 3 ayat yang ke-15 dan 16, oleh itu semua yang matang antara kita hendaklah berfikiran sedemikian. Dan jika berbeza pikiranmu dalam apapun, Allah akan menyatakan hal itu juga kepadamu. Tetapi setakat yang telah kita cari, marilah kita menempuhnya demikian juga. Very interesting di sini saudara. Perkataan matang ataupun mature di sini saudara tidak susah untuk kita memahami, tapi saya ingin membawa kita melihat apa arti matang itu sebenarnya. Matang itu saudara adalah secara sederhana adalah berpikiran waras, berpikiran tentang hal yang benar, dan memiliki mental yang kuat ataupun mental strength. Itu adalah orang yang matang. Ya, dia tidak mudah dikecewakan, dia tidak mudah putus asa. Nah, kita akan lihat saudara ada dua tanda orang yang matang. Pertama adalah dia memikirkan hal-hal yang benar. Karena di dalam pikiran kita ini saudara banyak perkara yang kita pikir. Banyak pikiran-pikiran yang negatif, banyak hal-hal yang tidak baik. Tetapi orang yang matang adalah dia memilih untuk memikirkan hal-hal yang benar. Dalam ayat yang ke-15 berkata, oleh itu semua yang matang antara kita hendaklah berpikiran sedemikian. Berpikiran sedemikian maksudnya dia berpikir tentang hal yang tadi yang disebut tentang keintiman dengan Kristus. Nah, saya akan jelaskan itu sebentar nanti. Ya, pikiran yang bagaimana, memikirkan hal yang bagaimana, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 berkata, akhir sekali saudara-saudaraku, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang indah, apa saja yang dipandang tinggi, jika ada sesuatu yang baik dan jika ada sesuatu yang terpuji, tumpukan pikiran kepadanya. Haleluya saudara. Inilah pikiran-pikiran, inilah perkara-perkara yang harus kita pikirkan saudara. Yang kita harus ambil masa untuk memikirkan hal-hal ini. Kalau tidak saudara, pikiran kita akan diracuni. Itu sebabnya hari ini saudara, sangat populer hari ini tentang mental health. Kenapa banyak orang bunuh diri saudara? Karena mereka mengizinkan pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang negatif menguasai pikiran mereka sehingga mereka sanggup membunuh diri. Ingat saudara, kematangan seseorang sangat-sangat bergantung kepada keadaan minda dan pikirannya. Apa yang kita pikirkan dan bagaimana menggunakan pikiran kita dengan yang betul. Yang kedua, tanda orang yang matang yang kedua adalah memiliki kekuatan mental ataupun having mental strength. What is mental strength? Apakah itu mental strength ataupun kekuatan mental? Ya, di sini saya ingin memberikan definisi sedikit untuk kita. Kekuatan mental itu adalah kemampuan untuk menangani ataupun mengawal segala tekanan mental, emosi dan kesakitan, termasuk kesakitan fisikal yang dia alami. Ya. Orang yang mengalami kesakitan dia boleh memuji Tuhan, dia boleh mengalami sukacita karena itu adalah kekuatan mental dia. Yang kedua adalah dia boleh mengatasi ataupun overcome atau bangkit kembali ataupun rebound daripada kejatuhan ataupun kegagalannya. Seperti Amsal 24 ayat yang ke-16 berkata, walaupun orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit lagi saudara. Ya, saya selalu akan katakan ini. Ya, it doesn't matter how many times you fall, but what matter is how you get up from each fall. Apa yang penting saudara bukannya berapa banyak kali kita jatuh ataupun berapa banyak kali kita gagal, tapi apa yang penting adalah bagaimana kita bangkit daripada setiap kegagalan kita, bagaimana kita bangkit daripada setiap kejatuhan kita. Ya, mental strength itu berbicara tentang kemampuan untuk kita bertahan ataupun tahan lasak. Dalam bahasa Inggris berkata resilience dan tidak mudah putus asa. Itu sebabnya Paulus berkata, press on, never give up. Ya, berlari terus, berusaha terus. Karena mental strength itu saudara memiliki right attitude terhadap masalah, tekanan, kegagalan dan seterusnya. Saya teringat satu perlawanan di antara Lindan dan Lee Chong Wei pada terbuka Malaysia pada tahun 2006. Ya, perlawanan ini diadakan di Malaysia.
pada tahun 2006. Pada waktu itu Lee Chong Wei dan Lin Dan adalah berada di puncak karier mereka. Ya, mereka selalu bertukar menjadi number one. Dan dalam perlawanan akhir terbuka Malaysia ini very interesting. Ya, yaitu menyaksikan perlawanan di antara Lee Chong Wei dengan Lin Dan. Dan di set penentuan itu rubber set, Lin Dan sudah mendahului Lee Chong Wei 20-13. 1 poin lagi, Lin Dan sudah menang dan dia menjadi juara. Lee Chong Wei, kalau kita lihat dari segi matematik, saudara, memang tidak ada harapan dan sudah kalah. Karena Lin Dan memerlukan 1 mata untuk menang, Lee Chong Wei memerlukan 7 mata untuk menyamakan kedudukan. Apa yang terjadi, saudara? 1 persatu Lee Chong Wei mendapat mata sampai 20 sama. Dius. Dan kita semua tahu apa ceritanya. Lee Chong Wei menang. Apabila saya mendengar klip itu, saudara, dikatakan bahwa itu adalah miracle, itu adalah magic. Saudara, magic ini boleh terjadi, miracle seperti ini boleh terjadi. Ya. Dan saya sangat percaya, saudara, mengapa Lee Chong Wei boleh bertahan walaupun dia sudah dari segi moral dia sudah kalah, ya. Tetapi karena mental strength. Poin saya maksudkan di sini, saudara, dalam kehidupan kita perlukan mental strength. Ya. Keintiman dengan Kristus bukan hanya melibatkan emosi, kekuatan emosi dan perasaan kita, tapi melibatkan mental dan kematangan berpikir. Sebagai kesimpulan, saudara, keintiman dengan Kristus adalah matlamat kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tanpa keintiman dengan Kristus, maka kekristenan kita tidak bermakna sama sekali. Hari ini, saudara, saya sudah mengingatkan kita ada 3 perkara yang penting dalam hal keintiman. Pertama adalah kita perlu bayar harga untuk sebuah keintiman. Yang kedua, kita terus berlari dan berusaha press on untuk menuju kepada matlamat itu, yaitu keintiman dengan Kristus. Yang ketiga adalah kita perlukan mental strength. Kita perlukan kekuatan mental. Tanda kematangan rohani seorang ialah orang yang mengejar keintiman dengan Kristus. Tidak ada hal yang paling indah, saudara dan saudari, selain daripada mengalami keintiman dengan Kristus. Sebagai respon, saudara, saya mau mengajak kita hari ini untuk kita belajar dan mula mengenal pasti perkara-perkara yang boleh menghalang keintimanmu dengan Kristus. Dan saya akhiri dengan satu cerita yang lucu, tapi ada kebenarannya juga. Ada 3 sekawan ini, 3 orang lelaki ini, mereka bercakap-cakap, mereka sedang berbincang, dan mereka berbincang tentang hal yang sangat dalam, tentang hal dosa. Yang seorang berkata begini, Saya bergumul dengan dosa perzinahan. Dan dia kongsikan, dan yang kedua yang mendengar. Sampai giliran yang saudara yang kedua, dia katakan, saya juga bergumul. Saya tidak bergumul dengan masalah. Saya tidak ada masalah dengan perzinahan. Tapi saya ada masalah dengan keuangan. Saya bergumul dengan masalah keuangan. Saya selalu hutang, ya, saya boros. Dan sampai giliran saudara yang ketiga, dia diam. Dan 2 orang ini bertanya, kenapa kamu diam? Boleh kongsikan apa masalah, apa pergumulan kamu? Dan lelaki yang ketiga ini berkata, saya tidak bergumul dengan dosa perzinahan. Saya tidak selingkuh. Saya juga tidak bergumul dengan masalah keuangan ataupun duit. Apa yang saya bergumul adalah saya yang membuat orang lain berdosa. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita ini mungkin mengingatkan kita bahwa kita tidak berani untuk berbicara tentang dosa. Tapi selalunya yang menghalang keintiman kita dengan Tuhan adalah dosa. Apapun keadaan, apapun dosa kita, saudara, mari kita belajar datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, supaya keintiman kita dengan Tuhan tidak terjejas.
Dan masih ada peluang untuk kita kembali kepada keintiman dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sedang mendengar firman Tuhan hari ini. Dan saya mau mengajak saudara-saudari untuk kita fokuskan pikiran kita, tujuan hidup kita kepada keintiman dengan Tuhan. Dan saya mau mencabar saudara-saudari, mungkin Anda sedang mendengar live ini dan Anda belum menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan Anda belum menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saya hari ini mengundang Anda, mengajak Anda dengan sukacita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau juga berpulang untuk mengalami persekutuan dan keintiman dengan Dia. Jika itu merupakan kerinduan hatimu, saudara, engkau boleh tekan emoji angkat tangan, supaya kami boleh terus berdoa untuk Anda. Dan Anda boleh berdoa ikut saya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya berdosa. Saya percaya Engkau telah mati untuk menebus saya dari dosa. Hari ini saya mau membuat keputusan untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Ini saya, terimalah saya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari, kita sudah sampai kepada ujung ibadah kita hari ini. Mari kita ambil masa ini untuk berdoa kepada Tuhan. Saya memimpin kita dalam doa penutup ini. Dan supaya kita mengambil satu tindakan hari ini, saudara. Apakah tindakan kita? Kita mau katakan, Tuhan, saya merindukan keintiman dengan Engkau. Saya mau kembali dan saya mau mengalami Engkau dalam hidup saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami diingatkan oleh firman-Mu hari ini bahwa tidak ada yang lebih indah selain daripada mengalami keintiman dengan Kristus. Apa yang Paulus ingatkan kami hari ini, dia meninggalkan segala sesuatu. Bahkan dia sudah menganggap semua itu rugi, karena dia sudah mendapat Kristus dan hidup di dalam persekutuan dengan Kristus. Biarlah itu juga menjadi kerinduan hati kami hari ini. Biarlah ini juga menjadi matlamat hidup kami, yaitu untuk mengejar keintiman dengan Kristus, untuk mengejar persekutuan yang intim, yang indah bersama dengan Kristus, secara personal, secara keluarga. Dan hamba mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus bagi saudara dan saudari kami yang mungkin hari ini merasakan, tidak pernah mengalami keintiman dengan Kristus. Bahkan Tuhan, hari ini Engkau jamah mereka, supaya taruhkan kerinduan dalam hati mereka untuk mengalami Kristus, mengalami keintiman dengan Kristus di dalam kehidupan mereka. Jamah mereka, Tuhan. Jamah hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Saudara dan saudari yang saya kasih, angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah doa berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih kurnia. Tuhan akan terus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam dan di atas nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua anak Tuhan yang percaya, yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya, saudara-saudari, ibadah kita sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe, stay blessed, and see you next week. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkan
ku jawab panggilanmu. Kan ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu.